wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purbo Sasongko dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Masih melanjutkan episode jalan-jalan kita di Desa Cepoko, Kecamatan Krayon, Kabupaten Ponorogo. Seperti desa-desa lain di Kecamatan Krayon, Cepoko juga merupakan salah satu wilayah pedesaan yang didominasi oleh lahan-lahan tegalan. Kali ini, belakangan ini, karena lagi booming tanaman yang namanya coblok atau porang, para petani di Desa Cepoko, Kecamatan Krayon pun tidak ketinggalan pula memanfaatkan lahan-lahan kosong di sekitar tempat tinggalnya untuk ditanami porang atau coblok. Ikuti videonya dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Porang. Ya, tanaman ini terkenal dengan sebutan porang. Orang Ponorogo terkadang menyebutnya dengan nama coblok. Ini adalah sebuah tanaman yang belakangan menjadi primadona untuk para petani pinggiran, terutama masyarakat di pinggir hutan. Porang merupakan sebuah tanaman umbi-umbian, yakni dari spesies Amorphophallus muelleri. Porang banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, dan juga bisa digunakan untuk membuat lem dan jelly yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang. Umbi porang banyak mengandung glukomanan berbentuk tepung. Glukomanan merupakan serat alam yang larut dalam air dan biasa digunakan sebagai aditif makanan, sebagai emulsifier dan pengental. Bahkan juga dapat digunakan sebagai bahan pembuat lem ramah lingkungan dan pembuatan komponen pesawat terbang. Ya, dan kali ini kita berkunjung ke Desa Cepoko, Kecamatan Krayon, Kabupaten Ponorogo. Kita akan melihat secara langsung bagaimana keberadaan tanaman porang yang mulai ramai dibudidayakan oleh warga Desa Cepoko, Kecamatan Krayon, maupun juga para warga Kecamatan Krayon secara umum. Ya, belakangan Kecamatan Krayon memang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil umbi porang atau coblok. Meskipun sebenarnya kurang lebih sejak puluhan tahun yang lalu tanaman ini juga sudah ada dan diperjualbelikan. Untuk lebih jelasnya, ikuti obrolan kami dengan Mas Dimas berikut ini. Mas. Waalaikumsalam. Ini kita lagi di ya. Ini namanya apa Mas? Tegalan apa kebunan? Tegal ya. Tegal. Wah, sak mono panjangi tandurannya porang semua ya. Coblok. Ya, coblok. Nek tanaman segini ini usia berapa Mas? Ini ya 1 meter ya? Ini 1 meter, 1 musim. Satu musim. Itu berarti masuk musim penghujan. Sekitar 4 bulan ini. 4 bulan. Oh, baru usia 4 bulan ya? 4 bulan. Kalau panennya Mas, panennya coblok itu gimana itu modelnya? Panennya coblok itu 3 musim Mas, minimal 2 musim. 2 musim baru bisa panen. Tapi kalau bisa maksimal itu di 3 musim. Jadi 3 musim penghujan. 2 tahun. 3 tahun. 3 minimal tahun. 2 tahun. Bisa sampai 3 tahun. Kalau bisa maksimal gitu ya? 3 tahun. Tak pikir ya nek apa? Kaya tanaman-tanaman empon-empon yang lain. Betul. Gitu apa? Hampir sama suwak. Suwak itu kan begitu juga. Iya. Sama dia 1 musim dorman, nanti di musim berikutnya tumbuh lagi, membesarkan umbinya lagi. Dorman itu apa Mas? Tidur. Oh, tidur. Gitu ya. Istirahat. Jadi apa? Tanaman sejenis ini, umbi coblok atau porang ini tanam dulu dari bibit pertama apa? Ya, Kata. Kata. Kata ini loh yang mentil di ini ada umbi kecil, umbi batang ya? Iya. Umbi batang ini namanya kata. Nah, terus kata itu sendiri menurut Mas Dimas itu untuk bibit pertama ya, Mas? Bibit pertama. Bibit pertama dari kata, nanti ditanam 1 musim dia akan
lebih besar lagi menjadi umbi. Hmm. Tapi umbi itu akan dorman, tidur untuk tumbuh di musim berikutnya. Oh gitu. Kalau untuk 3 nanam kali katak lipat itu berapa waktunya itu? Dari bibit katak sampai ke panen. iya, Iya itu minimal 2 tahun. 2 tahun. 2 Jadi musim. setahun katak digedekne sih gitu Nggih. ya. Setahun katak mungkin sebesar Oh, ibu kemiri. jari nggih. Hmm. Kemiri nanti dia 1 musim akan sebesar sekepal tangan gini. Nggih. 2 musim dia akan lebih besar lagi karena cadangan makanannya kan lebih banyak lagi Iya. untuk tumbuh. Nggih, Dia nggih. semakin besar pohon akan kembalinya ke apa? Umbinya Umbi. akan lebih banyak lagi. Kalau nanamnya biasanya musim apa? Bulan berapa gitu? Kalau musimnya normal itu di bulan 8 9 itu sudah bisa tanam. Tapi yang musim kemarin karena musimnya nggak normal itu kebanyakan di bulan 11 nanamnya. Karena musim penghujannya kan mundur ya. Iya, iya. Kalau Desa Cepoko sendiri Mas, yang nanam banyak Mas? Sekarang sudah lumayan banyak, hampir semua orang nanam. Nanam gitu ya. Karena, sebelumnya banyak yang kadang lahan dibiarkan tidur. Sebelumnya iya. Kadang juga ada juga pemanfaatan lahan yang di bawah tegakan itu belum dimanfaatkan. Tapi sekarang sudah mulai dimanfaatkan di bawah tegakan. Kalau ini apa namanya? Lahan hamparan nanu ya. Hamparan kosong, jadi tidak ada tegakan. Tapi ada juga yang budidaya ini di bawah tegakan karena salah satu tanaman yang bisa dikembangkan di bawah tegakan itu salah satunya ini ya. Dia tidak terlalu butuh banyak sinar, jadi masih bisa di bawah tegakan. Semisal di bawah apa coklat. Yang dulu tidak dimanfaatkan sekarang dimanfaatkan. Bisa ditanami ini ya. Kalau panenan biasanya harganya berapa Mas? Panenan kemarin di musim kemarin itu bisa sampai 12.000 per kilo. Per kilo. Tapi sebenarnya standar apa namanya umbi porang itu mungkin di kisaran sekitar 6.000, 5.000, 6.000. Itu HPP-nya sudah tertutup, harga pokok produksinya sudah tertutup, petani sudah dapat untung dan apa namanya hasil jadi untuk konsumsinya juga terpenuhi. Itu sebenarnya untuk apa tuh Mas? Porang itu? Ada sebagian untuk konsumsi. Ada sebagian untuk farmasi juga. Farmasi itu nggak tahu diambil apanya untuk pengikat bahan-bahan kimia. Itu. Terus yang dikonsumsi itu karena ini kan kaya akan serat. Kaya akan serat, rendah karbo juga. Makanya tanaman sebenarnya untuk makanan bahan makanan sehat. Sebenarnya. Katanya bahan pokok mie Jepang itu ya? Iya. Nggih. Matur suwun, sukses terus Mas Dimas. Assalamualaikum. Oke sedulur, ini kunjungan kita di Tegalan ya. Nggih Mas ya? Tegalan Desa Cepoko, Kecamatan Krayung, Kabupaten Ponorogo, yang kebanyakan sekarang sudah beralih tanaman. Kalau sebelumnya banyak yang dibiarkan bero di bawah tegaan, sekarang sudah dipenuhi dengan tanaman porang atau coblok. Semoga ini menginspirasi karena ternyata bumi kita itu sangat subur, sangat kaya dan masih sangat potensial untuk dimanfaatkan menjadi lahan produktif yang bisa menghasilkan dan menopang perekonomian kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.